Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsiyal musnibah bitaqwallahi ta'ala. Fattaqullaha fis sirri wal alaniyah la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Sadaqallahul azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. وصدق رسوله الكريم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah di hari Jumat, beriktikaf hanya beberapa menit, mengharapkan pahala dan mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sembari kita memohon keridhaannya. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita pasti ada harapan, balasan yang bagus. Sambil kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, berkahilah kami. Ya Allah, selamatkanlah kami. Setiap doa tersebut tidak ada halangan bagi Allah untuk menerimanya, karena kita bermohon dalam waktu istijabah dengan perantaraan ya Allah, sebuah password yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuka akses. Tekan ya Allahnya pantang hak bagi Allah. Tapi syaratnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa dia betul, pakaian dia bersih, kondisi dia betul-betul. Maka sebelum baca doa istighfar, insafi diri dulu, bertaubat kepada Allah. Makan dia betul, pekerjaan dia benar, tingkah laku dia baik, kelakuan dia benar. Ada sebuah hadis menyampaikan bahawa ketika seseorang datang kepada Allah bermohon ya Rabb, itu tidak ada halangan menerima doanya, asalkan dia itu dalam posisi yang kita sebutkan tadi. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita hidup di tahun 2024 ini telah kita tinggalkan 2023. Pasti ada sisa-sisa peninggalan tahun lalu yang belum selesai, baik dalam kehidupan kita, dalam urusan di kantor, urusan bisnis, ya kan, urusan ekonomi dan lain sebagainya. Yang paling berkesan itu adalah hubungan kita yang ada sesama manusia. Biasa hubungan dengan sesama manusia itu adalah muamalah, dan muamalah itu dalam bentuk bisnis yang sering terjadi. Populan tolong populin dengan cara-cara kesepakatan bersama. Populan bantu populin dengan cara kesepakatan dan keredaan bersama. Bentuk keredaan bisa macam-macam. Nebantu ulun, nebantu ulun lebih upah. Onyo hana kiban cara mutang. Mutang kiban wajib bayar. Hutang wajib bayar. Ekses daripada atau akibat daripada kebiasaan hidup dan keadaan dunia saat ini dan nanggro yang mungkin dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat dan hamba Allah banyak yang payah menghutang dalam kehidupan. Ada kala untuk mencukupkan kebutuhan seharinya, ada pula sebagian orang-orang untuk modal selanjutnya. Ada juga yang
nyo cukup palau bacut adalah untuk kesenangan hidup, mengejar kehidupan, sehingga macam cara dia akan menempuhnya. Namun demikian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian dalam keseharian ada di sana bentuk yang kitanya luput dan terjadi dalam kebiasaan sehari-hari. Itulah disebut dengan riba. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah sesungguhnya itu menghilangkan riba dan menggalakkan sedekah, memakmurkan sedekah. Hilang apa maksudnya? Allah membenci, Allah memerangi riba tersebut. Allah mengangkat, membuang keberkahan pada perolehan harta riba, dan Allah menyuruh umatnya itu berbanyak-banyak sedekah. Maka apakah terjadi riba dalam kondisi zaman yang hanasib siapa? Ada orang yang tidak mau bersedekah. Maka ayat ini salah satu pembelajaran bekna riba hanya orang-orang yang nak kemampuan bersedekah. Ataupun dia tidak mau bersedekah, ataupun misalnya sudah sering bersedekah, menghubi utang tapi baik pakai syarat. Ya. Biasa kan dapat utang hanya bayar sekian je sebulan je, tapi menyeka 10 bulan nyan rone payah ne bayar kelon becut. Ron pun pegat oleh usaha, payah ne bagi becut. Nyan ikrar-ikrar demikian itu juga disebut bahagian dalam riba, dan Allah membenci itu. Allah menghilangkan keberkahan pada apa sedekah yang kita berikan tadi. Bentuk hutang yang kita bantu saudara, dipergadah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang-orang yang memakan ataupun pemakai, ya, apakah pakaian, apakah ya kenderaan segala macam, rumah segala macam, yang riba. Allah benci, Allah laknat orang yang memakan, orang yang memberi. Hati-hati yang beri lah. 2 orang saksi, tapi yang kena catatan. Saksi juga dibenci, dilaknat, dan juga pencatatnya. Maka bahaya datang kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas Allah sampaikan di surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba, orang yang kagak pajuh, terlanjur ya bergelimang dengan riba, ada konsekuensinya. Tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Kita lihat ya, nampaknya aman tenang, tapi tidak. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masi. Orang-orang yang makan riba itu dia tidak akan berdiri besok di hari kiamat, bangun pada hari kiamat itu, kecuali dia akan bangun berdiri dari tempat dia itu dikuburkan, dibangkitkan besok itu mupep lagi orang itu memang syaitan. Lagi orang itu memang pakan lagi nya itu lantaran minal masi, karena dia ada sebuah penyakit, itulah penyakit gila namanya. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena kebiasaan dalam hidup goyanya sama ciknya, nyokan jual beli. Innamal bai'u mithlur riba, sama jual beli itu sama dengan riba. Baca tahu cik. Nyokan blow. Nanti nak contoh kiban blow. Biasa di barter, di pertukaran barang. Yang terjadi riba. Ada yang mana sadar barang sama model, sama timbangan, sama jenis, tetapi modelnya berbeda. Contoh adalah karena perhiasan dah tukar dengan batang, dah timbang dengan timbangan yang sama, ternyata naik timbangannya berbeda. Perhiasan udah ada ongkos buat, udah dicampur, tapi mas batangan itu murni. Itu bentuk riba yang macam apa, nanti ada penjelasan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini menyampaikan ini kan sama. Innamal bai'u mislur riba.
Padahal Allah telah menyampaikan, wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, tukar barang dengan peng, tukar barang dengan barang, tapi yang disepakati sama nilainya, dengan kesepakatan yang bersama. Dan jet itu kanyo tak perlu HP-nyo 1 juta, tak perlu jemnyo 1 juta, barang kapat ada yang sama 1 juta, jet tak tukar. Mana caranya? Tapi menyokalain kesepakatan, itu yang salah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Menyegatruk mau'izah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan riba itu haram dan yang halal adalah jual beli. Lalu dia itu mendapatkan mau'izah tersebut dan berhenti dari keadaan riba tersebut, falahu ma salaf. Jadi gaknya tidak ada apa-apa, udah taubat, tinggal mengambil kembali harta yang dia jadikan modal tadi. Wa amruhu ilallah, yang urusannya udah ke Allah. Kalau udah urusan ke Allah, berarti dia tinggal meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ada, besok dia kembali lagi berupaya demikian, berusaha seperti itu, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Salah satu penghuni neraka yang kekal rupanya adalah orang yang makan riba, tahu dan kembali melakukannya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan memerangi riba dan pelaku-pelakunya. Pelaku-pelaku ribanya geprang sila Allah. Gimana cara bentuk geprang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, diangkat berkahnya. Yang haku di sini menurut pendapat ulama itu dihilangkan bentuk fisik dan bentuk maknawi. Tapi ki igomnya hayat rupanya tatilik-tilik keluarga ka cekcok ane ka sakit-sakit, atau barang tersebut atau usaha, hasil usaha dia itu bangkrut tidak lama atau terbakar, itu dibinasakan oleh Allah karena Allah memang tidak menginginkan keribaan itu berkembang. Ada juga yang bersifat maknawi. Gimana yang sifat maknawinya? Keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan besok di hari kiamat memang seperti yang kita sebutkan. Jadi Allah benar-benar memerangi orang-orang yang memakan riba. Maka apabila kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan riba, yang berdepa lagi katanya bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memerangi kita. Yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat selanjutnya, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah sebuah pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala, ada peperangan terhadap kamu yang melakukan itu oleh Allah dan oleh Rasulnya. Wa in tubtum, apabila engkau bertaubat, falakum, bagimu itu ru'usu amwalikum, cok balik modal ditanya atau kita kembali ke dasar kita. La tadlimuna wa la tudlamun, tidak boleh yang menzalimi dan jangan mau dizalimi. Kemudian jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah bersabda dalam menyebutkan bahawa ada 7 macam dosa besar yang di sana juga masuk riba. Dan dosa besar tersebut apa konsekuensinya? Adalah kehancuran. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al maubiqat atau al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Tinggalkanlah oleh kalian ijtanibu sab'al mubiqat. Dosa besar itu jauhilah. Apa itu wahai Rasulullah? Wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Nah, jelas syirik kepada Allah, menyembah Allah, ada kawan lain yang ikut bersama kita untuk menyembah Allah. Nah, Tuhan lain atau ada perantara yang lain. Wasihru sihir. Wa qatlun nafsi, semepoh, bunuh jiwa, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal pertama yang diragukan oleh malaikat adalah pertumpahan darah di muka bumi ini ketika Allah mendiskusikan sebuah ketentuannya, memilih untuk menciptakan khalifah fil ard. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Dan ternyata terjadi. Wadai gibedun Nabi Adam, kakek kita ke muka bumi ini, lahir 2 orang anak. Disitulah pertama terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Qatlun nafsi, ini dibenci dan itu merupakan 7 dosa besar. Allati haramallah, diharamkan untuk membunuhnya. Adapun masa kagayub oleh Allah, urung kapi yang awak kata dalam peperangan nyangka wajib. Ya benar, gepa haram, jino gepa wajib dalam berperang. Illa bil haq wa akalar riba, dan orang-orang yang memakan riba. Masuk berarti orang yang makan riba. Wa akalal malal yatim, orang yang semajuh harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahufi, orang yang berpaling dari peperangan. Kan dua buah benar. Ji ipah gop tapi kepuh haram, sedangkan yang geyu oleh Allah hanya bela nanggro, bela agama, bela keturunan, bela keluarga, berperang di jalan Allah, lari dia, itu dosa besar rupanya. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, yang menuduh orang-orang perempuan yang suci yang baik dia sebagai orang yang tidak baik, berzina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiban posisi ribanya. Kemudian Rasulullah mengancam dalam sebuah hadis yang sahih juga tentang bahaya ribanya. Ar-riba sab'una huban. Riba itu ada 70. Ya. Apa riban? 70 pintu dosanya. Aisaruha ayyankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling mudah adalah seorang laki-laki menikahi mamanya. Boleh enggak menikah dengan mama? Enggak boleh. Tapi di sini disebutkan ayyankiha ummahu. Ar-rajulu yankiha ummahu. Berarti temu kahwin dengan mak kan sama dengan tama zina, enggak sah kahwin dengan ibu. Berzinalah. Yang paling mudah dosa daripada dosa riba adalah dia menikahi mamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga sampaikan bahwa 1 dirham yang dimakan oleh seorang dari hasil riba, dia paham bahwa itu hasil riba, maka lebih besar daripada berzina 56 dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan. Muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, benar ada begah bentuk-bentuk riba kamu form lagi tanya. Pinjam atau misalnya berhutang pada seseorang ataupun pada sebuah lembaga bank dan macam, hanali bank ya kan? Hanali sistem riba keaman, alhamdulillah. Kita pinjam 10 juta, bayar je 10 juta menyajino, tapi untuk bayar yang 10%. Yang keken dengan riba nasi'ah, iaitu mengakhirkan masa pembayaran. Atau misalnya satu lagi, pinjam 10 juta, bayar
kai tambah bonus 10% jadi 11 juta karena 10 bulan dia membayarnya. Tapi ibayar je 11 bulan atau lebih bulan ka kenong tempo. Nyan dikeun riba cid. Kemudian ada riba yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu apa? Yang benar dah pegah sistem barter. Ya, lebih. Apa lebih je? Barter barang yang sama jenis tapi beda jumlah pengakuan timbangan. Contoh, si draw orang ipu belum 15 gram, ya kan? Perhiasan diakui harganya sama dengan ya 14 gram emas batangan. Yang dari sisi mana kan berbeda. Emas tapi jumlah yang berbeda tapi harga yang sama. Yang baik pelaku menang kaum muslimin rahmati Allah, itu riba fadl namanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah misalnya kena peng-pengan 12 saham dan lain sebagainya. Napeng yumji serto berbeza. Atau napeng mesti jenuh mangat sebagai contoh, tapi bukan itu contohnya supaya lebih paham. Ada uang 75.000. Ada kan? 75.000 kita membelinya 100.000. Yang kah beda. Yang riba ini kaum muslimin rahmati Allah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang berkenaan dengan riba dan kiban konsekuensi riba, maka oleh karena itu kita semuanya hendaknya wajib bagi kita untuk meninggalkan riba. Sampaikan kepada handai taulan saudara katanya bahaya riba dan konsekuensi kiban. Monyo hendak disampaikan kepada kaum muslimin kepada Allah, gak angkat berkah dalam kampung, dalam keluarga, dalam nanggro. Takalan kiban situasi nanggro tanya jino. Mau utang, dok na utang, bungong kop jai. Nyai nanggro gop Zimbabwe dan lain sebagainya, efek dari berutang tersebut ada aset-aset penting potensial di sebuah negara itu harus dijual. Bahkan orang gemutang, pemimpin kita yang gemutang, ya mungkin untuk membuat sesuatu yang lebih, padahal kalau dia kelola dengan baik apa yang ada sama dia, cara kerja begitu lagi tanya pakai gemutang, ya tak kejar mungkin, atau yang hansip cara ji dengan bayar laju berupaya, maka ada sebuah upaya dari kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ham itu harapan yang hana mau, wal hazan kegundahan, wal ajzi lemah kita, wal kasal hantem usaha, wa na'udzubika min ghalabatid dain. Aku berdoa ya Allah, berlindung padamu ya Allah, bantu ya Allah, pelindung kamu daripada dililit utang, wa qahrir rijal, dan digagahi ataupun diatur-atur oleh orang, diancam oleh orang karena sebab awal je depa banyak keinginan, gundah gulana, kemudian lemah kita, malas berusaha, mau utang, hai baje. Maka doa ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal mustami'un, ayuhal hadirun, ayuhal mu'minun, usikum wa nafsiyal musnibah bitaqwallahi ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Sadaqallahul azim. Ud'u rabbakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa nafsiyal muznibah bitaqwallahi ta'ala. Ittaqullaha fis sirri wal alaniyah, wattaqullaha haitsuma kunta, wattaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.